Buat kalian yang lagi rencanain nabung biaya untuk nikah, atau yang sudah menikah berencana nabung untuk beli rumah, atau yang udah menikah punya rumah berencana nabung buat pendidikan anak nanti, atau mungkin berencana untuk menyiapkan dana pensiun. Ya, di video kali ini gue mau sharing salah satu jenis investasi jangka panjang yang mungkin cocok buat rencana-rencana yang tadi gue sebutin tadi. Oke, itu ini dia pembahasannya. Seperti yang kita tahu, instrumen investasi itu banyak banget jenisnya, kayak contoh saham, forex, komoditi, dan lain sebagainya. Dan masing-masing instrumen ini juga sama ada resikonya. Malah beberapa instrumen bisa dibilang resikonya lumayan gede. Contohnya kayak saham dan forex, terutama forex. Itu karena memang pergerakan nilai investasi mereka. Dia ini paling fluktuatif. Jelas instrumen ini kalau kita rencanain buat investasi atau alokasikan dana jangka panjang pasti agak was-was. Lagi ditambah mungkin lo masih kurang pengetahuan sama instrumen itu, tambah juga karena lo mesti kerja jadi nggak bisa memantau pergerakan harga dan nilai saham dan nilai investasi itu. Alih-alih rencana dapat cuan jangka panjang, yang ada malah uang lo melayang. Jadi buat lo yang sibuk atau nggak mau ribet, belum berani trading atau investasi sendiri, ada satu produk atau jenis investasi yang cocok nih. Iya, reksadana. Reksadana ini sangat cocok buat lo yang mau nabung investasi tapi nggak mau ribet. Karena lo nggak perlu khawatir karena dana lo akan dikelola langsung sama manajer investasi. Jadi semua dana lo akan diolah dan diinvestasikan di berbagai macam instrumen investasi. Misalnya dana lo 40% akan dialokasikan ke saham, 40% di pasar mata uang, 20% di obligasi. Sementara platform reksadana ini juga udah banyak banget. Selain lo bisa transaksi langsung mungkin ke bank atau segala macam, lo juga bisa transaksi di aplikasi online. Contohnya kayak macam Bibit, Ajaib, dan Bareksa. Di sini gue coba contohin pakai aplikasi Bareksa ya. Jadi reksadana ini sendiri juga macamnya banyak. Gue contohin di aplikasi Bareksa ya. Di sini gue udah masuk aplikasi Bareksanya. Ya kurang lebih kayak gini tampilannya. Di sini lo bisa daftar produk reksadana transaksinya yang tersedia di Bareksa, bisa langsung auto debit ke rekening yang dulu daftarin di Bareksa. Ya, ini jenis reksadananya nih yang tadi gue bilang ada sekitar berapa nih, 10, 5, ya 10 bener ya. Tapi di sini gue bahas 4 aja ya, karena 4 jenis reksadana yang paling populer ini ada pasar pasar uang, pendapatan tetap, saham, dan reksadana campuran. Di sini juga lo bisa sort lagi kategorinya, lo mau yang syariah, konvensional, terus dana kelolaan lebih dari 500 miliar, ini juga ada 100 sampai 500, kurang dari 100 miliar, sorry. Mata uangnya juga lo bisa lo sort rupiah atau dolar. Sini klik aja semua. Lalu kita bahas di pasar uang ya, reksadana pasar uang dulu. Dari sini udah gue centang, sini gue centang semua aja kategorinya. Dana kelolaannya juga gue klik semua, mata uang gue klik semua, kita sort. Ya ada 194 reksadana di kategori pasar uang. Banyak pilihan, lu tinggal pilih aja yang mana. Kita contohin satu. Ya, Nardia pasar uang Supernova. Sini lu juga bisa nilai grafiknya. Harga nilai aktif overseas-nya 1016,70 rupiah. Ini grafiknya selama 6 bulanan ya, kira-kira. Ini dana kelolaannya karena emang dia di pasar uang,
pure pasar uang hijau. Ini grafiknya hijau pasar uang ya, dan lu bisa lihat portfolionya apa aja. Ini ada eh, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Muamalat, Bank BJB Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Victoria Syariah. Jadi ini pasar uangnya yang syariah yang tadi gua klik ya, yaitu yang pasar uang. Kita buka coba di pendapatan tetap. Ada 321 reksadana. Kita ambil contoh yang mana ya? Ini aja deh. Aplis, ada suku berkah syariah. Jadi namanya suku ini kayaknya obligasi ya kebanyakan ya. Nilai aktiva bersihnya 1023,80 rupiah. Kalau dari grafiknya selama ini setahun yang mengalami penurunan. Ya merah bener kan, kebanyakan obligasi dia. Jadi bisa dibilang berapa persen ya. Di bulan Juni itu 76%, 76,8% itu dia di obligasi investasinya, 23,2% itu di pasar uang. Nggak ada saham ya memang tadi kan. Ini dia portfolionya SKU, Ijarah, Aneka Gas Industri, Aneka Gas Industri, Aneka Gas Industri. Ada Sukuk Ijarah yang Kasapura. Banyak di sini pokoknya portfolionya macam-macam, ada Excel, ada Indosat, ada BRI Syariah juga. Lanjut kita ke reksadana saham. Kita klik semua, kita klik semua. Ada 316 macam reksadana untuk kategori reksadana saham. Kita coba yang paling besar mana nih? Ini lumayan juga nih. NAB-nya 6.424,86 rupiah. Grafiknya juga kurang lebih selama setahun naik. Ya dia pure asetnya ada di saham. Ada di forex juga, pasar uang. Terakhir di Juli itu pasar uang cuman dialokasikan 3,78%. Sisanya 96,22% ada di saham. Obligasi nggak ada karena memang sini pasar saham. Portfolionya ada Aneka Tambang, Bukalapak, Bukit Asam, Indo Tambang Raya Megah, Indosemen, Pigas, Indonesia, Vale, Excel Axiata. Itu tadi di pasar saham, reksadana saham ya. Sekarang kita kecampuran. Sekarang kita klik lagi semua, cari. Ada 158 reksadana untuk kategori campuran, reksadana campuran. Jadi reksadana campuran itu kayak kayak penjelasan gua di awal, ada macam-macam di sini. Coba kita buka paling gede mana, ini nih. NAB-nya 6.214,82 rupiah. Tapi juga sempat downtrend, terus naik lagi.
Ini alokasi asetnya tetap di banyak ini, reksadana campuran ini tetap dominannya ada di saham. Terakhir di bulan Juli 2022 itu saham setengahnya itu kurang lebih 50,02% itu di saham, 26,97% di obligasi, 23,01% ada di pasar uang. Isi portfolionya apa aja nih dia? Ada Astra, BCA, ada deposito juga di ICBC, Bank Mandiri, Bank BRI, deposito Bank Tabungan BTN ya, Bank Tabungan Negara. Ada obligasi juga, ada GoTo Gojek, saham, Telkom juga saham. Jadi ini Astra saham, BCA saham. Ini deposito Bank Mandiri saham, Bank BRI saham. Ini deposito, ini obligasi. Mungkin di video selanjutnya gue bakalan bahas obligasi ya. Jadi gimana? Dari keempat pembahasan ini lu mau pilih reksadana yang mana? Terserah lu. Masing-masing gaya lu yang mau ya, menurut lu yang lebih pas buat gaya investasi lu yang mana, ya tinggal lu pilih. Di sini memang kebetulan gue pakai Bareksa. Nanti kalau lu punya ajaib atau bibit juga bisa, terserah. Jadi kurang lebih kayak gitu sedikit pembahasan gue tentang investasi reksadana ya. Buat yang belum subscribe, bisa di subscribe. Jangan lupa klik like dan komen. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.